Kamu merasa lelah dengan pertengkaran kecil yang terus-menerus memicu ketegangan dalam hubungan? Merasa bahwa pasanganmu tidak pernah benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan? Sis, pernah nggak sih kamu merasa kalau di dalam sebuah hubungan, kita tuh harus selalu jadi yang paling benar? Atau harus selalu bisa mengalahkan pasangan saat lagi berargumen? Rasanya kayak kalau kita nggak unggul berarti kita kalah, ya kan? Aku tahu banget perasaan itu, sis. Kalau kamu lagi ada di fase itu, pelan-pelan aja. Dengerin sampai tuntas dan kalau relate, kamu bisa simpan video ini biar nanti bisa kamu putar lagi saat emosi lagi naik. Karena dulu aku juga mikir gitu, maunya selalu menang sendiri. Selalu mau dibilang paling logis, paling dewasa. Tapi lama-lama, kok rasanya capek banget ya? Hubungannya jadi tegang terus, kayak ada tekanan yang nggak berhenti. Sampai akhirnya, aku sadar sesuatu yang mengubah segalanya. Ternyata, nggak peduli sama beberapa ego tertentu itu, justru bikin hubungan jadi jauh lebih ringan, lebih tenang, dan damai. Beneran sis, kedamaian itu ada saat kita berani melepaskan beberapa hal. Nah, kalau kamu juga pengen ngerasain kedamaian itu, pengen punya hubungan yang harmonis selamanya, tonton video ini sampai habis ya, karena aku mau bocorin daftar ego yang sebaiknya kamu cuekin aja demi hubungan yang bahagia. Siap? Hai sis, balik lagi nih sama aku. Gimana, udah siap ya kita bahas lebih dalam soal ego yang bikin hubungan jadi berat? Aku tahu banget nih dari pengalaman aku pribadi dan mungkin kamu juga ngerasain kalau sering banget kita terjebak sama pikiran kalau kita harus selalu jadi yang paling benar. Harus selalu menang kalau lagi diskusi sama pasangan. Rasanya capek banget kan kalau harus terus-terusan begitu? Nah, aku sadar banget kalau sebenarnya kuncinya itu bukan ada di siapa yang menang atau siapa yang paling logis, tapi justru ada di keberanian kita untuk melepaskan, untuk mencuekin beberapa ego tertentu. Itu beneran bikin hubungan jadi jauh lebih tenang, lebih bahagia dan harmonis selamanya, sis. Makanya, aku mau banget berbagi sama kamu, ego-ego apa saja sih yang sebaiknya kita abaikan saja demi kebaikan hubungan kita berdua. Nah, ego pertama yang beneran harus kita cuekin aja biar hubungan kita adem ayem, itu adalah ego harus selalu benar, sis. Kamu ngerasa gak sih, kadang keinginan buat selalu memenangkan argumen atau selalu mau pendapat kita yang paling diterima, itu malah jadi bumerang. Awalnya sih mungkin rasanya puas ya kalau kita berhasil membuktikan diri kita yang paling benar. Tapi coba deh lihat lagi, setelahnya hubungan kita jadi lebih harmonis atau malah ada jarak? Jujur ya, sering banget hal itu malah jadi bibit-bibit pertengkaran kecil yang terus membesar dan bikin hubungan jadi nggak enak banget. Aku inget banget nih sis, dulu aku sama pasangan pernah bertengkar cuma gara-gara mau makan siang di mana. Aku bersikeras kalau restoran A lebih enak, dan dia punya alasan kenapa restoran B yang lebih baik. Kami berdua sama-sama gak ada yang mau ngalah. Masing-masing sibuk mempertahankan argumen sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir cuma soal makan siang doang kan? Tapi gara-gara ego ingin merasa paling benar, akhirnya kami malah jadi diam-diaman seharian. Mood jadi rusak, dan makan siangnya pun jadi gak selera. Padahal kalau salah satu dari kami mau mengalah sedikit saja atau setidaknya mencoba memahami sudut pandang yang lain, pasti cerita akhirnya beda banget. Dari situ aku sadar banget sis, mengabaikan ego ini tuh penting banget. Kebahagiaan hubungan kita berdua, perasaan damai, itu jauh lebih utama daripada sekedar kemenangan argumen. Emang sih kadang sulit banget ya di awal, rasanya kayak kita kalah kalau nggak bisa membuktikan diri kita benar. Tapi seiring waktu, kamu akan ngerasain sendiri. Kedamaian hati dan kebahagiaan pasangan itu jauh lebih berharga daripada ego sesaat. Untuk mempraktikannya, kamu bisa coba beberapa hal ini sis. Pertama, saat kamu mulai merasakan keinginan kuat untuk membalas argumen pasangan, coba tarik napas dalam-dalam. Beri jeda sebentar, lalu ubah fokusmu dari aku harus menang, jadi aku mau mendengarkan. Dengarkan pasangan kamu sampai selesai bicara, tanpa menyelah. Coba pahami dari sudut pandang dia, apa sih yang ingin dia sampaikan? Gak perlu langsung ngebales kok. Kadang dengan mendengarkan saja, situasinya bisa lebih tenang dan pasangan merasa dihargai. Dan yang paling penting sis, izinkan dirimu untuk mengalah. Gak semua pertengkaran harus ada pemenangnya.
Kadang kemenangan yang sesungguhnya adalah saat kita bisa menciptakan kembali suasana damai di antara kita berdua. Percaya deh, rasanya jauh lebih lega dan hubungan kamu akan makin kuat. Nah sis, ego kedua yang sering banget bikin hubungan jadi renggang itu adalah ego membandingkan dengan hubungan orang lain. Jujur aja deh, siapa sih di sini yang gak pernah tergoda buat scroll media sosial dan lihat pasangan-pasangan lain yang rasanya kok romantis banget, sempurna banget. Kayak yang lagi liburan ke Maldives, dikasih bunga segede gaban, atau nulis caption puitis banget. Terus habis lihat itu kamu jadi merasa, kok hubungan aku gini-gini aja ya? Kok pasangan aku nggak seromantis itu? Kok kita nggak kayak mereka sih? Aku sendiri juga sering kok ngerasain itu sis. Ada kalanya aku lihat teman-teman upload foto prewedding yang super mewah atau cerita surprise ulang tahun yang bikin iri. Terus tiba-tiba muncul rasa insecure. Rasanya kayak hubungan aku jadi kurang, jadi nggak sebahagia mereka. Padahal kita lupa satu hal penting. Yang kita lihat di media sosial itu cuma highlight reelnya aja sis. Itu cuma bagian yang mereka mau tunjukin ke dunia. Kita nggak tahu drama di baliknya. Kita nggak tahu perjuangan mereka. Atau masalah yang mungkin juga lagi mereka hadapi. Jadi penting banget buat kita nggak menginvestasikan energi berharga kita buat perbandingan yang sebenarnya nggak realistis ini. Kenapa? Karena setiap hubungan itu unik sis. Hubungan kamu punya ceritanya sendiri, punya tantangannya sendiri, dan punya kebahagiaan yang juga hanya kamu dan pasangan kamu yang tahu dan rasakan. Daripada sibuk membandingkan dan merasa kurang, mendingan kita fokus membangun dan merawat hubungan kita sendiri. Hargai setiap momen kecil, setiap tawa, setiap pelukan. Karena kebahagiaan sejati itu bukan tentang jadi sama dengan orang lain, tapi tentang menemukan kedamaian dan kebahagiaan di jalan kita sendiri. Percayalah, hubungan kamu berharga apa adanya, dengan segala keunikan dan perjalanannya. Nah sis, setelah ngomongin perbandingan yang sering bikin kita merasa kurang, ada lagi nih satu ego yang tanpa sadar sering banget kita pelihara dalam hubungan. Ekspektasi kalau kita harus selalu jadi prioritas nomor satu bagi pasangan kita dalam segala hal. Kita merasa kalau dia beneran sayang, dia pasti akan selalu mendahulukan kita di atas segalanya. Entah itu pekerjaan, teman, atau bahkan keluarganya sendiri. Padahal, ekspektasi kayak gini meskipun niatnya ingin dicintai sepenuhnya, justru sering banget jadi pemicu kekecewaan yang mendalam dan konflik dalam hubungan kita. Saat pasangan punya urusan lain atau memilih melakukan sesuatu yang tidak melibatkan kita jadi gampang banget merasa, kok aku nggak diprioritasin ya? Atau kok dia lebih milih itu daripada aku? Perasaan itu bikin kita jadi overthinking dan kadang menyalahkan pasangan. Ini nih yang penting banget buat kita sadari sis. Pasangan kamu itu bukan cuma pasangan kamu saja. Dia punya dunianya sendiri. Dia punya keluarga yang juga perlu perhatian. Teman-teman yang juga butuh waktu. Pekerjaan yang jadi tanggung jawab. Atau mungkin hobi dan passion yang dia cintai. Semua itu adalah bagian dari hidup dia sebelum dan selama bersama kamu. Kita nggak bisa berharap dia menyingkirkan semua itu demi kita, atau menganggap kamu adalah satu-satunya prioritasnya setiap saat. Itu nggak realistis, dan justru bisa membebani hubungan kalian. Justru, hubungan yang sehat itu adalah ketika kita bisa saling memberi ruang, saling memahami bahwa masing-masing punya kehidupan pribadi di luar hubungan, dan saling mendukung kebebasan individu pasangan kita. Ketika kamu memberi pasangan ruang untuk menjadi dirinya sendiri, untuk mengejar mimpinya, atau untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dia sayang, bukan berarti dia kurang cinta sama kamu. Justru itu adalah tanda kepercayaan, kematangan, dan kekuatan dalam hubungan kalian. Ingat sis, cinta itu bukan tentang memiliki sepenuhnya sampai dia nggak punya dunia lain, tapi tentang tumbuh bersama sambil tetap menghargai siapa dia dan apa yang penting bagi dia. Nah, bicara soal tumbuh bersama dan menghargai, ada satu hal lagi nih sis, yang sering banget jadi batu sandungan bahkan di hal-hal kecil sekalipun. Ego kita yang tidak mau mengalah. Kadang, kita sulit sekali untuk berkompromi atau mundur sedikit saja. Padahal cuma tentang hal-hal sepele. Mulai dari milih tempat makan, mau nonton film apa, sampai cara menata rumah.
Kedengarannya sepele ya, tapi coba deh bayangin, kalau setiap kali ada perbedaan pendapat, salah satu atau bahkan kamu dan pasangan sama-sama kekeh nggak ada yang mau mundur sedikit pun. Awalnya mungkin cuma omongan kecil, tapi lama-lama jadi saling mendiamkan, terus menumpuk jadi kekesalan yang meledak di lain waktu. Konflik-konflik kecil yang nggak diselesaikan karena ego ini ibarat debu yang menumpuk di meja. Kelihatannya cuma sedikit, tapi kalau dibiarkan terus, akhirnya jadi tumpukan kotoran yang susah dibersihkan dan bikin rumah jadi sumpek. Bahkan bisa jadi sumber konflik besar yang nggak perlu. Aku juga pernah banget ngalamin ini, sis. Dulu ya, aku sama pasanganku bisa banget berdebat panas cuma gara-gara mau pergi weekend. Dia mau ke pantai, aku mau ke gunung. Dua-duanya sama-sama kuat argumennya, gak ada yang mau nyerah. Ujung-ujungnya, bukannya have fun liburan, malah jadi saling jutek dan diam-diaman sepanjang jalan. Pulang-pulang capek badan, capek hati. Padahal kalau dipikir-pikir lagi sekarang, ya ampun, sepele banget dan gak ada gunanya berantem begitu. Dari situ, aku belajar banget pentingnya fleksibilitas. Hubungan itu bukan ajang siapa yang paling benar atau siapa yang harus selalu menang. Justru, hubungan yang sehat itu adalah kolaborasi. Saling pengertian itu kuncinya. Kadang kita yang mengalah, kadang pasangan kita yang mengalah. Atau yang paling sering, kita cari titik tengahnya. Intinya, tujuan kita kan sama-sama ingin bahagia, ingin damai dalam hubungan. Jadi, apakah ego kita lebih penting daripada kedamaian itu, sis? Coba deh, mulai biasakan diri untuk sedikit lebih longgar, untuk melihat dari sudut pandang pasanganmu juga. Bukan berarti kamu kalah, tapi justru kamu menang dalam menciptakan suasana yang lebih harmonis dan penuh cinta. Nah, ngomongin ego, ada lagi nih satu ego yang suka bikin hubungan kita stuck dan gak maju-maju, yaitu ego yang memegang teguh kesalahan masa lalu. Pernah gak sih sis, kamu atau pasangan kamu itu suka banget ngungkit-ngungkit kesalahan di masa lalu? Padahal kejadiannya udah lama banget, udah dimaafin. Tapi entah kenapa kayak ada memori simpanan yang otomatis keluar kalau lagi ada masalah baru. Aku juga pernah banget ngalamin ini sis. Dulu ya, pasangan aku pernah bikin kesalahan kecil yang bikin aku agak kecewa. Dia udah minta maaf berkali-kali. Aku juga udah bilang maafin. Tapi kadang kalau lagi adu argumen atau pas aku lagi sebel karena hal lain, tanpa sadar mulut ini suka nyeletuk. Kamu kan emang gitu kan, kayak waktu itu loh. Langsung deh suasana yang tadinya mungkin cuma agak panas jadi keruh banget. Dia jadi defensif, aku makin kesal. Padahal yang kita perdebatkan sekarang beda jauh sama yang dulu. Akhirnya bukannya cari solusi untuk masalah saat ini, malah jadi adu salah di masa lalu dan gak ada ujungnya. Dari situ aku sadar, memegang teguh kesalahan masa lalu itu kayak kita meracuni hubungan sendiri pelan-pelan. Mau itu kesalahan pasangan, atau bahkan kesalahan kita sendiri yang terus kita sesali. Itu bikin kita nggak bisa bergerak maju. Kita jadi susah fokus sama masa depan, susah menikmati kebahagiaan di hari ini, karena bayang-bayang itu selalu ada. Hubungan yang sehat itu butuh ruang untuk bertumbuh sis. Dan ruang itu cuma bisa ada kalau kita mau melepaskan beban masa lalu. Kuncinya ada di pemaafan sejati. Memaafkan itu bukan cuma sekedar bilang, aku maafin kamu. Tapi benar-benar melepaskan beban emosi dari kejadian itu. Mengambil pelajarannya, dan kemudian ikhlaskan. Fokuslah untuk membangun masa depan bersama. Karena kalau kita terus-terusan mengungkit atau terpuruk pada yang sudah terjadi, kita nggak akan pernah bisa menciptakan kedamaian di saat ini dan nanti. Yuk, kita belajar untuk melepaskan ya. Biar hati dan hubungan kita jadi lebih ringan dan penuh damai.